Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimuhabbah wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa azabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir rasulillahi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi alladzi jahadu fi sabilihi. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah selalu menjaga kita dari seluruh keterpurukan dan kesempitan hidup. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik bagi kita dari semua permasalahan yang kita hadapi. Salawat berserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ulama adalah sosok manusia yang memiliki peran penting dalam peradaban manusia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat dan jasa yang tak bisa dibayar dengan apapun. Mereka adalah pewaris para nabi alaihi salam, tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu, dan para ulama lah yang telah mewariskannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Daud, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa rasul ilmi faman akhazahu akhaza bihazin wafirin. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya maka telah mengambil bagian yang banyak. Jamaah rahimakumullah, derajat para ulama dibandingkan dengan seseorang yang tidak hanya sekedar beriman dan memiliki ilmu sendiri, tidak sebanding dengan ilmu ulama yang sangat tinggi dan banyak dan luas. Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu kepada beberapa derajat, dan Allah telah teliti apa yang kalian kerjakan. Dan memang pada kenyataannya ulama tidak sama dengan orang-orang biasa. Allah Ta'ala sampai menyebutkan dalam bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi butuh direnungi, ditadaburi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dan yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Jamaah rahimakumullah, ilmu adalah cahaya penerang manusia dari kegelapan, gelap pelekatnya kejahilian dan keterbodohan. Tanpa ilmu maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini, akan terjadi kegelapan, dan sangat dahsyatnya akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan setiap insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura,
wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka lahtadi ila siratim mustaqim siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridai. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak menengok ke belakang sejarah kebobrokan akidah, ibadah dan akhlak di zaman jahiliyah. Mereka hidup dalam kebimbangan, mereka hidup dalam kekacauan, mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Kita telah membaca kisah-kisah kejahilian dan dampak dari kejahilian itu kita telah mendengar ceramah, kajian, tausiah, khutbah dan seterusnya berkenaan dengan akibat yang sangat buruk jika ilmu tidak tersebar di tengah masyarakat. Kita telah mengetahui juga merasakan bagaimana dulunya kita yang tidak tahu menjadi lebih tahu tentang agama kita sendiri, di mana kita berada dalam lumpur kemaksiatan. Namun setelah kita sadar dan berhijrah dengan sebab ulama, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Mim. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhanmu itu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa cahaya menerangi kegelapan, dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama lah yang mewariskan risalah beliau hingga sampai kepada kita saat ini dan hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita terus memuliakan para ulama. Marilah kita selalu menghormati mereka. Marilah kita senantiasa menjaga mereka dengan melakukan semua itu. Ilmu yang Allah telah berikan kepada kita semua melalui mereka akan diberkahi olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, kita semua, dan merahmati kita dengan rahmat yang sangat luas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawab wal an'ami mukhtalafun alwanuhu kadzalika innama yahsallaha min ibadihil ulama wa innallaha azizun ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa zikril karim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.